Kamu pernah nggak punya tugas penting yang harus diselesaikan hari ini, tapi entah kenapa kamu malah buka HP dulu, scroll media sosial sebentar, terus minum air dulu, terus lapar, makan dulu, terus ngantuk, tidur sebentar. Dan ketika kamu sadar, udah jam 11 malam, tugasnya belum disentuh sama sekali. Kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat datang. Kamu gak sendirian. Dan hari ini kita bakal bahas kenapa hal itu bisa terjadi secara ilmiah dan yang lebih penting gimana cara mengatasinya. Selamat menonton dan jangan prokrastinasi dulu ya. Oke, pertama-tama, apa sih sebenarnya prokrastinasi itu? Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dikerjakan sekarang dan menggantinya dengan hal lain yang lebih menyenangkan atau lebih mudah dilakukan. Tapi tunggu dulu, prokrastinasi itu beda dengan malas ya. Kalau malas, kamu nggak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau prokrastinasi, kamu tetap melakukan sesuatu. Cuma bukan hal yang seharusnya kamu lakukan. Kamu bersih-bersih kamar, padahal ada laporan yang harus dikumpulkan. Kamu tiba-tiba rajin masak, padahal ada email penting yang menunggu balasan. Prokrastinasi itu bukan soal kurang usaha. Ini soal bagaimana otak kita bekerja. Nah, disinilah bagian yang menarik. Para peneliti menemukan bahwa prokrastinasi sebenarnya berkaitan erat dengan bagaimana otak kita merespon sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada dua bagian otak yang berperan besar di sini. Pertama, ada bagian yang disebut sistem limbik. Bagian ini bekerja secara otomatis dan tugasnya adalah mencari kenyamanan serta menghindari rasa tidak nyaman. Sistem ini selalu ingin kamu merasa senang sekarang juga. Kedua, ada bagian yang disebut korteks prefrontal. Bagian ini yang bertanggung jawab untuk berpikir logis, membuat rencana, dan mengambil keputusan jangka panjang. Bagian inilah yang bilang, ayo kerjakan tugasmu sekarang supaya kamu gak stres besok. Masalahnya, kedua bagian ini sering bertarung. Dan sistem limbik yang selalu mau kenyamanan instan itu sangat kuat. Apalagi ketika tugasnya terasa membosankan, susah, atau hasilnya masih jauh di depan. Jadi sebenarnya saat kamu prokrastinasi, kamu bukan sedang gagal sebagai manusia. Otakmu sedang melindungimu dari rasa tidak nyaman. Hanya saja, cara otakmu melindungimu itu justru bikin masalah baru. Tapi kenapa ada tugas yang langsung kita kerjakan, tapi ada yang terus kita tunda? Ternyata ada beberapa alasan utama yang membuat kita lebih mudah menunda sebuah tugas. Alasan pertama, tugasnya terasa terlalu besar. Bayangkan kamu disuruh makan satu buah semangka bulat tanpa dipotong. Kamu pasti bingung, dari mana mulainya? Itu yang terjadi saat kita menghadapi tugas besar yang gak jelas langkah-langkahnya. Otak kita merasa overwhelmed atau kewalahan, dan akhirnya memilih untuk tidak mulai sama sekali. Alasan kedua, takut gagal. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Kadang kita menunda bukan karena malas, tapi karena kita takut hasilnya nggak sempurna. Kalau kita nggak mulai, kita nggak bisa gagal kan? Pikiran ini terdengar konyol, tapi otak kita sering bekerja dengan cara seperti ini. Alasan ketiga, hasilnya terlalu jauh. Otak manusia itu lebih termotivasi oleh hadiah yang didapat sekarang dibanding hadiah yang baru didapat nanti. Ini disebut dengan istilah present bias atau bias masa kini. Makanya, rebahan dan scrolling HP terasa lebih menarik dibanding mengerjakan tugas yang hasilnya baru terasa minggu depan atau bulan depan. Alasan keempat, nggak tahu dari mana mulainya. Kadang bukan karena malas, tapi memang kita nggak punya gambaran yang jelas tentang langkah pertama yang harus dilakukan. Akibatnya, kita hanya menatap layar kosong atau kertas kosong dan akhirnya menutupnya lagi. Oke, sekarang kita bicara tentang dampaknya. Prokrastinasi itu sekilas terasa nyaman. Kita bisa bersantai, menikmati waktu bebas, dan tidak memikirkan tugas. Tapi ada harga yang harus dibayar. Pertama, stres yang menumpuk. Tugas yang ditunda tidak menghilang. Ia menunggu di sudut pikiranmu. Dan lama-kelamaan menimbulkan kecemasan. Kamu mungkin sedang nonton film favorit, tapi di belakang pikiranmu ada suara kecil yang terus mengingatkan. Tugasmu belum selesai loh. Kedua, kualitas kerja menurun.
Karena menunda, akhirnya kita mengerjakan semuanya di detik-detik terakhir. Hasilnya terburu-buru, tidak maksimal, dan penuh kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari kalau dikerjakan lebih awal. Ketiga, kepercayaan diri ikut turun. Setiap kali kita menunda dan tidak menepati janji pada diri sendiri, aku akan mulai nanti. Kita secara tidak sadar mengikis kepercayaan diri kita sendiri. Lama-lama kita mulai merasa, aku emang orangnya nggak bisa diandalkan. Padahal itu bukan siapa dirimu. Itu hanya kebiasaan yang bisa diubah. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Gimana cara mengatasinya? Ada beberapa cara yang terbukti efektif dan bisa langsung kamu coba. Cara pertama, pecah tugasnya jadi kecil-kecil. Ingat analogi semangka tadi? Solusinya adalah potong dulu semangkanya. Kalau tugasmu terasa terlalu besar, bagi menjadi langkah-langkah kecil yang jelas dan spesifik. Bukan kerjakan laporan, tapi langkah 1, buka dokumen dan tulis judulnya. Langkah 2, buat kerangka isi laporan. Langkah 3, isi bagian pertama saja dulu. Dengan langkah yang jelas dan kecil, otak kita tidak lagi merasa kewalahan. Dan saat kita menyelesaikan langkah pertama, otak melepaskan hormon dopamin, hormon yang bikin kita merasa senang. Dan itu mendorong kita untuk terus melanjutkan. Cara kedua, pakai teknik Pomodoro. Teknik ini sangat simpel. Kamu bekerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Setelah 4 sesi, kamu boleh istirahat lebih lama, sekitar 15-30 menit. Kenapa ini efektif? Karena otak kita lebih mudah memulai sesuatu kalau tahu ada batasnya. Aku cuma perlu fokus 25 menit kok, terdengar jauh lebih mudah dibanding aku harus kerja sampai selesai. Cara ketiga, singkirkan gangguan utama dulu. Sebelum mulai, matikan notifikasi HP. Tutup tab media sosial. Kalau perlu, taruh HP di ruangan lain. Bukan karena kamu tidak boleh main HP, tapi karena kita perlu memberikan otak kita kesempatan untuk fokus tanpa gangguan. Penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 23 menit bagi otak untuk kembali fokus setelah terganggu oleh notifikasi. Jadi setiap kali HP kamu berdering saat kerja, kamu kehilangan hampir setengah jam produktivitas. Cara keempat, buat aturan 2 menit. Ini berasal dari sistem produktivitas bernama Getting Things Done. Aturannya sederhana. Kalau ada tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit atau kurang, lakukan sekarang. Jangan tunda. Membalas pesan penting? 2 menit. Lakukan sekarang. Mencuci piring setelah makan? 2 menit. Lakukan sekarang. Dengan menyelesaikan tugas-tugas kecil langsung, kamu mengurangi tumpukan hal-hal yang terus mengganggu pikiranmu. Cara kelima, maafkan diri sendiri. Ini terdengar sederhana, tapi ini mungkin yang paling penting. Penelitian dari Carleton University di Kanada menemukan bahwa orang yang memaafkan diri sendiri setelah prokrastinasi justru lebih kecil kemungkinannya untuk prokrastinasi lagi di masa depan. Sebaliknya, orang yang terlalu keras pada diri sendiri dan merasa bersalah terus-menerus justru lebih mudah prokrastinasi karena stres dan perasaan tidak mampu yang semakin menumpuk. Jadi, kalau hari ini kamu prokrastinasi, tidak apa-apa. Akui, maafkan dirimu sendiri, dan mulai lagi. 1 langkah kecil sudah cukup. Jadi, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Prokrastinasi bukan tanda bahwa kamu malas atau lemah. Ini adalah respons alami otak yang mencari kenyamanan dan menghindari rasa tidak nyaman. Tapi dengan memahami cara kerja otak kita bisa mulai mengubah kebiasaan ini. 1 langkah kecil dalam 1 waktu. Ingat, pecah tugasmu jadi langkah-langkah kecil yang jelas. Gunakan teknik Pomodoro untuk memulai. Singkirkan gangguan sebelum bekerja. Selesaikan tugas kecil langsung saat itu juga. Dan yang terpenting, maafkan dirimu sendiri kalau kamu gagal. Lalu mulai lagi. Kamu tidak harus sempurna. Kamu hanya perlu mulai. Itu dulu dari Nalar hari ini. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang mungkin lagi berjuang dengan hal yang sama. Karena semakin banyak orang yang nalar, semakin baik kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.